Jadi alarm Sintayong kantongi kelemahan timnas Indonesia. Garuda masih punya asa di Piala Asia. Tak bisa dibantah, pada laga uji coba terakhir melawan Iran di Al Rayyan Sport Club pada Rabu 10 Januari, timnas Indonesia benar-benar kepayahan. Tak banyak peluang yang mampu diciptakan oleh Rafal Struijk dan kawan-kawan selama 90 menit laga berlangsung. Kekalahan ini pun membuat Sintayong menyoroti lini belakang timnas Indonesia yang beberapa kali membuat kesalahan yang harus dibayar mahal oleh skuad Garuda. Ia pun mengaku kecewa dengan hasil minor yang diperoleh. Namun demikian, pelatih asal Korea Selatan itu berjanji akan memperbaiki dan memperkuat titik kelemahan timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan, agar gawang skuad Garuda tidak mudah dibobol lagi. Selain masalah lini belakang, pelatih asal Korea Selatan itu juga berjanji akan mengatasi kekurangan dalam penguasaan bola, serangan balik, dan menciptakan peluang. Semua itu akan segera diperbaiki usai Garuda dibuat tak berdaya oleh Iran. Namun demikian, meski menelan kekalahan besar, Sintayong tetap memberikan pujian kepada para pemainnya yang sudah berjuang keras. Sementara Sintayong berjanji akan membenahi kekurangan timnas Indonesia untuk tampil lebih baik lagi. 3 hasil minor di laga-hasil laga uji coba jelas bukan modal yang baik untuk menuju turnamen sekelas Piala Asia. Terlebih di ajang tersebut, skuad Garuda berada di grup D dengan lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Dalam hal ini, STY masih memiliki 5 hari lagi untuk membenahi skuadnya sebelum akhirnya meladeni timnas Iran. Sebenarnya, ada setitik harapan bagi pasukan Sintayong dalam mengarungi grup D nanti. Hal itu tidak terlepas dari hasil uji coba terbaru yang didapatkan Vietnam menjelang Piala Asia, di mana Vietnam diketahui menelan kekalahan saat beruji coba melawan Kirgistan pada 9 Januari. Mereka kalah dengan skor 2-1 atas Kirgistan. Tentu hal tersebut menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang akan berjuang keras memperebutkan tiket babak 16 besar. Demikian, masih ada peluang terbuka bagi Indonesia untuk berbicara di fase grup nanti. Vietnam bisa menjadi sumber keberuntungan timnas saat bertarung di Piala Asia 2024. Kabar baik, Kapten Timnas Indonesia comeback dari cedera, siap baku tumbuk di Piala Asia. Sintayong memberikan kesempatan bermain kepada Asnawi Mangku Alam saat timnas Indonesia berhadapan dengan Iran. Ini tentu menjadi kabar baik bagi skuad Garuda, karena seperti yang kita tahu, Asnawi sebelumnya sempat menepi karena cedera. Bahkan mantan pemain Jeonnam Dragons itu harus absen ketika timnas Indonesia menjalani uji coba 2 kali melawan Libya. Namun pada pertandingan semalam, Asnawi tak bermain dari menit awal pada laga ini. Pemain berposisi sebagai bek itu tampil sebagai pemain pengganti. Hal ini rupanya disengaja oleh Sintayong, yang mana pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa laga melawan Iran hanya untuk mengecek kondisi Asnawi. Untuk Asnawi, memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitasi selama ini. Dan memang hanya dimainkan 20-30 menitan untuk cek kondisi. Jadi di awal pertandingan, Asnawi tidak bisa main sebagai kapten. Maka dari itu wakil kapten Jordi Amat yang menjadi kapten hari ini, kata Sintayong. Tentu seluruh pecinta sepak bola tanah air mendoakan yang terbaik untuk sang pemain. Lebih dari itu, Asnawi sendiri memiliki 2 ambisi bersama timnas Indonesia yang akan tampil di gelaran Piala Asia 2023. Tujuan saya sebagai pemain timnas Indonesia tentunya memberikan prestasi yang baik buat skuad Garuda. Pertama, kita ada turnamen di Piala Asia 2023, kata Asnawi. Tim mewujudkan ambisi tersebut, ex-pemain Jeonnam Dragons itu menegaskan timnas Indonesia datang ke Piala Asia 2023 bukan sebagai pelengkap. Ia siap bekerja keras untuk memberikan prestasi sebaik mungkin. Menurut Asnawi, Piala Asia 2023 sangat penting bagi timnas Indonesia. Selain jadi ajang pembuktian, event itu juga jadi kesempatan tim asuhan Sintayong mendongkrak ranking FIFA. Ngebut.
PSSI siapkan tambahan amunisi untuk Timnas Indonesia. PSSI upayakan kebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan anyar. Dalam hal ini Martin Paes menjadi nama terbaru yang dinaturalisasinya diurus PSSI. Yang mana pada hari Senin lalu sang pemain sudah bertemu dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebagai simbol berminat memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu Ragnar Oratmangun dan Tom Haye sudah lebih dulu datang ke tanah air guna mengurus beberapa rangkaian prosedur naturalisasi. Mengenai hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya enggan berjanji kapan prosesnya bisa selesai. Namun, ia berupaya mengerjakan secepat mungkin. Saat disinggung peluang Martin Paes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye mulai bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mana akan kembali bergulir pada Maret 2024 ini, Arya enggan mengobrol janji. Padahal pada video tersebut, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni dengan menghadapi musuh bebuyutan Vietnam. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah, tepatnya pada Kamis 21 Maret. Kemudian mereka ganti melawat ke kandang Vietnam pada Selasa 26 Maret. Bisa dikatakan proses yang tengah dijalani sebenarnya molor. Sebab Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Jesus dan Nathan Jeon hampir bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia. Namun keduanya tidak kunjung menjadi warga negara Indonesia hingga 10 Desember 2023 sesuai dengan tenggat waktu untuk mendaftarkan 50 pemain sebagai entry by name Piala Asia 2023. Contoh JIZ, kami kan terlambat beberapa hari. Prosesnya dia sudah selesai semua, tinggal sumpah. Tapi klubnya belum mengasih. Padahal sebenarnya JIZ dan Nathan Jeon itu seharusnya bisa mengikuti Piala Asia 2023. Cuma karena masalah sumpah itu di luar kuasa kami. Klub tidak memberikan waktu untuk mereka ke Indonesia sehingga tidak bisa ikut Piala Asia 2023. Sementara terkini Martin Paes sebagai pemain naturalisasi teranyar yang diumumkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir diketahui tengah melengkapi dokumen untuk naturalisasi Timnas Indonesia.